Selamat pagi adik-adik Komisi Anak GKI Karangsaru Semarang. Sudah siap beribadah saat ini? Kakak ingatkan, baik ibadah onsite atau ibadah tatap muka maupun ibadah online melalui YouTube, tetap harus kita ikuti dengan persiapan hati dan sikap yang baik ya, untuk menunjukkan hormat kita kepada Tuhan. Jadi, kita tidak boleh beribadah kepada Tuhan dengan asal-asalan, semau-maunya, suka-sukanya kita. Tetapi, kita beribadah dengan persiapan yang matang. Yang pertama, mandi yang bersih dan memakai pakaian yang rapi. 2. Berdoa memohon pimpinan Tuhan agar dapat mengikuti ibadah dengan baik. 3. Memuji Tuhan dengan penuh semangat dan bersukacita. 4. Dengarkan firman Tuhan dan menaatinya. 5. Ikuti ibadah dengan sungguh-sungguh hingga selesai. Oh iya, untuk persembahan kepada Tuhan, adik-adik tetap dapat memberikannya dengan cara mintalah tolong papa dan mama untuk yang pertama memasukkan uang persembahan tersebut ke dalam kotak persembahan yang telah disediakan di gereja. 2. Menyerahkan uang persembahan tersebut melalui tata usaha gereja sesuai jam kerja. 3. Mentransfer uang persembahan tersebut ke rekening-rekening bank berikut ini. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Halo adik-adik, apa kabar yang di rumah? Kakak harap kalian sehat-sehat semua ya. Nah, pagi ini Kak Marana mau ngajarin senam nih sama kalian, mau ngajak senam, tapi bukan yang senam kayak Kak Marana tadi. Kita mau bagi berdiri ya. Nah, mau mengamalkan ayat kita yang sudah minggu lalu sudah dihafalkan juga. Nah, dari Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Gimana adik? Bisa? Kita ulang sekali lagi ya. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Nah, sudah apa adik-adik ya? Selamat mencoba di rumah, selamat di rumah. Adik-adik, pagi ini Kak Marana ketemu sama Kak Hana. Halo. Nah, wah, Kak Marana hari semangat banget nih, mau memuji nama Tuhan nih Kak Hana. Ya, Kak Anda juga semangat. Memuji nama Tuhan. Adik-adik pasti semangat kan? Wah, semangat nih Kak Hana Wah, pastinya. hebat semuanya. Sudah ada siap untuk ibadah Kak Hana nih semua nih? Siap. Siap. Kita mau nyanyi Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Oke, Kak Hana. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan tak pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa
kasih Tuhan tak pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah indahnya. Nah karena sebelum kita mulai bedah ini, kita mau berdoa dulu kan ya. Adik-adik di rumah, kita mau lipat tangan kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah menjaga kami dalam istirahat kami semalam. Juga boleh membangunkan kami untuk beribadah kepada Tuhan. Pimpin ya Tuhan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik masih semangat kan di rumah? Masih dong Kak Mariana. Sebagai anak Tuhan, kita di mana berada harus selalu tetap semangat dan gembira Kak Ana ya. Pasti. Selalu bersyukur pada Tuhan. Gimana kita beda, kita harus tersenyum. Happy. Harus happy ya Kak Happy Mariana. selalu, nggak boleh sedih-sedih. Kita mau nyanyi happy ya, happy ya. Pasti bisa Kak Mariana. Akhirnya bisa kan? Jadi pasti bisa nih di rumah Kak Ana. Tapi tidak ada Kak Mariana. Oh, pakai gerakan nih Kak Ana. Wah, berarti berdiri ya. Yuk semua kita berdiri ya di rumah yuk. Happy happy aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Kali karena happy aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Kak Mariana, baru ngapain sih? Kok gini-gini? Ini loh Kak Hana, Kak Mama tuh lagi pengen nyanyi loh Kak Hana. Nyanyi apa? Nyanyi yang aku ingin kabarkan Injilnya. Oh Itu iya loh, iya iya. Kak Hana. Kak Ana tahu lagu itu. Bagus ya Kak Mariana Ini itu. bagus banget Kak Hana. Mengajarkan kita supaya kita suka memberitakan Injil, Injil. datang firman Tuhan, datang Tuhan Yesus Kak Hana. Kita mau nyanyi lagu itu. Iya. Oke, siap. Oke, gitu. Kak Hana mulai. Aku ingin kabarkan Injilnya, kabarkan Injilnya, kabarkan Injilnya, agar kawan-kawanku semua datang kepadanya. Aku ingin kabarkan Injilnya, kabarkan Injilnya, kabarkan Injilnya, agar kawan-kawanku semua datang kepadanya. Kalian kita mau terus semangat ya, Ya. semangat ya tadi ya. Aku ingin kabarkan Injilnya, kabarkan Injilnya, kabarkan Injilnya, agar kawan-kawanku semua datang kepadanya. Nah, adik-adik, kita mau mendengarkan teman kita yang mau nyanyi pujian. Kasih, 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 kasih itu sahabat, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Terima kasih Hillary untuk lagu pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Ya adik-adik, kita harus lagi mau ngapain? Mau mendengarkan
firman Tuhan. Kita mau buka telinga kita ya. Kita mau mendengarkan dengan baik. Kita masuk ke dalam hati kita. Kita juga mau melakukannya dalam kehidupan kita. Kita mau nyanyi. Baca kitab suci, doa tiap hari. Ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Anita. Bagaimana kabar adik-adik semua hari ini? Kakak harap semuanya dalam keadaan yang sehat ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah memimpin kami dalam istirahat semalam. Terima kasih saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami untuk mendengarkan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, Kak Anita punya sebuah gambar. Kita lihat yuk. Nah, ini gambar apa? Iya, betul. Gambar anak sedang bermain puzzle ya. Di sini siapa yang suka bermain puzzle? Oh, ternyata banyak juga ya. Kalau kita bermain puzzle, kita melakukan apa adik-adik? Oh iya, menggabungkan beberapa potongan untuk dijadikan menjadi satu, menjadi sebuah gambar ya. Adik-adik ada kesulitan tidak waktu kita menggabungkan satu dengan yang lainnya? Pasti ada yang bingung ya. Ini ditaruh di mana ya? Di pojok salah, di sini tidak sesuai. Bingung ya? Adik-adik menemui kesulitan ya? Seperti hanya kita bermain puzzle, kita menemui kesulitan di dalam mengabarkan Injil juga tidak mudah adik-adik. Kita bisa mengalami banyak kesulitan, banyak masalah yang dihadapi. Dalam hal ini, Pak Paulus dalam mengabarkan Injil juga menemui beberapa kesulitan. Kesulitan yang pertama, waktu itu Pak Paulus berada di kota Efesus. Kota mana adik-adik? Iya, Efesus. Waktu itu di kota Efesus, Pak Paulus bertemu dengan beberapa orang murid. Pak Paulus kemudian bertanya kepada mereka, apakah kalian sudah menerima Roh Kudus? Lalu, apa jawab mereka ya adik-adik? Mereka menjawab, belum. Pak Paulus mendengar hal itu, apakah diam saja? Tidak adik-adik. Pak Paulus melihat hal itu, Pak Paulus segera menolong mereka. Pak
membantu murid-murid untuk memahami firman Tuhan, untuk mengenal Tuhan Yesus dengan benar. Karena mereka ternyata belum mengenal Tuhan Yesus dengan benar ya. Kemudian Pak Paulus menceritakan tentang Tuhan Yesus, memberitakan firman Tuhan. Setelah dijelaskan oleh Pak Paulus, beberapa orang murid itu kemudian menjadi percaya kepada Tuhan Yesus dan akhirnya mereka dibaptis. Mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus dan akhirnya Roh Kudus turun ke atas mereka. Jumlah mereka yang dibaptis kira-kira ada 12 orang adik-adik. Cukup banyak ya yang percaya kepada Tuhan Yesus. Puji Tuhan ya adik-adik. Nah, Pak Paulus tidak hanya berhenti sampai di situ saja. Pak Paulus selalu memberitakan firman Tuhan. Pak Paulus membantu murid-murid yang lain untuk belajar firman Tuhan dengan baik. Pak Paulus mengajarkan di rumah ibadat selama 3 bulan belajar firman Tuhan supaya murid-murid semakin mengenal Tuhan Yesus. Tapi dalam memberitakan tentang Tuhan Yesus, ada beberapa orang yang menolak adik-adik. Mereka tetap tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Akhirnya Pak Paulus dan beberapa orang murid, mereka memisahkan diri. Mereka bersungguh-sungguh ingin belajar lagi tentang firman Tuhan. Mereka belajar di ruang Tiranus selama 2 tahun bersama Pak Paulus. Nah, semakin banyak orang yang mendengarkan firman Tuhan, semakin banyak orang yang tahu dan mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus. Allah melakukan mukjizatnya melalui Pak Paulus. Apa ya? Ternyata sapu tangan atau kain yang pernah dipakai Pak Paulus, jika diletakkan di atas orang yang sakit, maka orang tersebut akan sembuh. Jika diletakkan di atas orang yang kerasukan roh jahat, maka roh jahat itu akan pergi adik-adik. Wah, hebat ya. Kuasa Tuhan memang hebat. Nama Tuhan semakin dimuliakan. Adik-adik, tidak hanya itu saja masalah yang dihadapi Pak Paulus. Ada masalah lain yang dihadapi oleh Pak Paulus adik-adik. Apalagi ya? Masalah kedua yang dihadapi Pak Paulus berasal dari tukang jampi adik-adik. Tukang jampi ini adalah anak-anak dari imam yang bernama Skewa. Mereka ingin meniru tindakannya Pak Paulus. Tapi mereka tidak lebih dahulu percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka hanya ingin meniru tindakan Pak Paulus supaya mereka dilihat orang banyak. Mereka ingin mengusir roh jahat. Tapi karena mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus, tidak bisa adik-adik. Suatu kali ketika anak-anak Skewa itu ingin mengusir roh jahat itu malah berkata, Yesus aku tahu, Paulus aku ketahui, tapi siapa kamu? Nah adik-adik, ternyata roh jahat itu berhasil mengalahkan anak-anak Skewa ya, karena mereka tidak lebih dahulu percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka hanya menggunakan nama Tuhan Yesus.
mereka dikalahkan oleh roh jahat. Melihat hal itu, semakin banyak orang yang mengenal Tuhan Yesus. Semakin banyak orang yang mengerti firman Tuhan. Semakin banyak orang yang mengerti bahwa nama Yesus harus ditinggikan. Tidak boleh menyebut nama Tuhan Yesus dengan sembarangan. Semakin banyak orang yang mendengar firman Tuhan, semakin banyak orang yang akhirnya mengetahui firman Tuhan. Beberapa orang murid bersaksi kalau dulu mereka juga pernah ikut-ikutan seperti itu, melakukan sihir, hal yang tidak benar. Tapi akhirnya mereka bertobat, mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka membakar semua kitab-kitab sihir mereka, dibakar semua. Mereka akhirnya percaya kepada Tuhan Yesus. Semakin banyak orang yang mengenal Tuhan Yesus. Namun masalah ini sudah selesai. Ada masalah lagi yang timbul, adik-adik. Ada masalah ketiga yang dihadapi Pak Paulus. Masalah apa ya? Kita lihat ya. Kemudian daripada semuanya itu Paulus bermaksud pergi ke Yerusalem melalui Makedonia dan Akaya. Katanya, sesudah berkunjung ke situ, aku harus melihat Roma juga. lalu ia menyuruh 2 orang pembantunya, yaitu Timotius dan Erastus, mendahuluinya ke Makedonia. Tetapi ia sendiri tinggal beberapa lama lagi di Asia. Kira-kira pada waktu itu timbul huru-hara besar mengenai jalan Tuhan. Sebab ada seorang bernama Demetrius, seorang tukang perak yang membuat kuil-kuilan Dewi Artemis dari perak. Usahanya itu mendatangkan penghasilan yang tidak sedikit bagi tukang-tukangnya. Ia mengumpulkan mereka bersama-sama dengan pekerja-pekerja lain dalam perusahaan itu dan berkata, Saudara-saudara, kamu tahu bahwa kemakmuran kita adalah hasil perusahaan ini. Sekarang kamu sendiri melihat dan mendengar bagaimana Paulus bukan saja di Efesus, tetapi juga hampir di seluruh Asia telah membujuk dan menyesatkan banyak orang dengan mengatakan bahwa apa yang dibuat oleh tangan manusia bukanlah dewa. Dengan jalan demikian, bukan saja perusahaan kita berada dalam bahaya untuk dihina orang, tetapi juga kuil Artemis, dewi besar itu, berada dalam bahaya akan kehilangan artinya. Dan Artemis sendiri, Artemis yang disembah oleh seluruh Asia dan seluruh dunia yang beradab, akan kehilangan kebesarannya. Mendengar itu, meluaplah amarah mereka. Lalu mereka berteriak-teriak. Katanya, "Bersalah Artemis, dewi orang Efesus!" seluruh kota menjadi kacau dan mereka ramai-ramai membanjiri gedung kesenian serta menyeret Gaius dan Aristarkus, keduanya orang Makedonia dan teman seperjalanan Paulus. Paulus mau pergi ke tengah-tengah rakyat itu, tetapi murid-muridnya tidak mengizinkannya. Bahkan beberapa pembesar yang berasal dari Asia yang bersahabat dengan Paulus mengirim peringatan kepadanya supaya ia jangan masuk ke gedung kesenian itu. Sementara itu orang yang berkumpul di dalam gedung itu berteriak-teriak. Yang seorang mengatakan ini dan yang lain mengatakan itu. Sebab kumpulan itu kacau balau dan kebanyakan dari mereka tidak tahu untuk apa mereka berkumpul. Lalu seorang bernama Alexander didorong ke depan oleh orang-orang Yahudi. Ia mendapat keterangan dari orang banyak tentang apa yang terjadi. Segera
Ia memberi isyarat dengan tangannya dan mau memberi penjelasan sebagai pembelaan di depan rakyat itu. Tetapi ketika mereka tahu bahwa ia adalah orang Yahudi, berteriaklah mereka bersama-sama kira-kira 2 jam lamanya. Bersalah Artemis, Dewi orang Efesus! Akan tetapi, panitera kota menenangkan orang banyak itu dan berkata, Hai orang Efesus, siapakah di dunia ini yang tidak tahu bahwa kota Efesuslah yang memelihara baik kuil Dewi Artemis yang maha besar, maupun patungnya yang turun dari langit. Hal itu tidak dapat dibantah. Karena itu hendaklah kamu tenang dan janganlah terburu-buru bertindak. Oh, ternyata masalah itu datang dari seorang yang bernama Demetrius ya, seorang tukang perak yang membuat kuil-kuilan Dewi Artemis untuk dijual sehingga menghasilkan uang. Kalau Pak Paulus memberitakan tentang Tuhan Yesus, akhirnya orang-orang tidak menyembah Dewa Artemis, mereka tidak membeli kuil-kuil itu dan menyembahnya. Pak Demetrius tidak dapat uang. Makanya Pak Demetrius tidak suka, lalu membujuk orang banyak itu untuk membenci Paulus dan menolak firman Tuhan ya. Untung ada seorang pejabat yang bernama Alexander yang berhasil menjelaskan semuanya dan menenangkan orang banyak itu. Nah, adik-adik, dari cerita hari ini kita belajar apa adik-adik? Kita belajar untuk setia mengikut Tuhan, setia memberitakan tentang firman Tuhan, tentang Tuhan Yesus dimanapun adik-adik berada. Walaupun ketika adik-adik bercerita tentang Tuhan Yesus, ada yang tidak suka, ada kesulitan, adik-adik tidak boleh menyerah, harus tetap setia dan tetap semangat. Caranya gimana Kak Anita untuk memberitakan firman Tuhan, untuk cerita tentang Tuhan Yesus? Adik-adik bisa mulai dari ketika bertemu dengan teman-teman di rumah maupun di sekolah. Adik-adik bertemu dengan teman-teman yang sedang bersedih. Adik-adik bisa menghibur teman kita. Kita ceritakan tentang Tuhan Yesus supaya tidak sedih lagi. Ada yang bisa adik-adik lakukan kembali. Contohnya, ketika ada teman yang sakit, kalian bisa menjenguk, bisa mendoakan supaya cepat sembuh dan teman kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Selain itu, kalian juga bisa berbagi kepada teman-teman. Misal, ada teman kita yang tidak membawa pensil waktu di sekolah, adik-adik bisa pinjamkan. Atau jika adik-adik membawa bekal 2, adik-adik bisa berbagi dengan kita yang tidak membawa bekal. Mereka bisa merasakan kasih Tuhan melalui kalian semua. Selain itu, adik-adik bisa nih mengajak teman-teman yang belum percaya kepada Tuhan Yesus untuk pergi ke gereja, untuk beribadah bersama, sehingga mereka semua mengenal Tuhan Yesus dan percaya kepada Tuhan Yesus. Tetap semangat, tetap setia mengikut Tuhan, tetap setia mengabarkan tentang Tuhan Yesus dimanapun adik-adik berada ya. Adik-adik, aktivitas kita hari ini kita mau menggambar. Menggambar apa? Menggambar dunia dan menggambar orang-orang yang akan
adik-adik ceritakan tentang Tuhan Yesus. Mungkin papa, mungkin mama, tante, teman. Nanti adik-adik boleh gambar. Lalu setelah itu diberi tulisan di atasnya, aku menceritakan Tuhan Yesus. Seperti ini adik-adik. Selamat membuat di rumah ya. Adik-adik, untuk mengingatkan kita pada cerita hari ini, untuk apa? Untuk kita tetap setia mengikuti Tuhan Yesus dan tidak lupa untuk memberitakan Tuhan Yesus kepada semua orang, menceritakan tentang firman Tuhan. Nah, mana tangan kanannya? Sebenarnya diangkat ya. Kita mau taruh di diri seperti ini. Kita mau janji untuk jadi anak Tuhan Yesus Yang yang setia. selalu setia. Nah, kanan. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Nah, adik-adik, kita mau tutup doa ya, kita mau lipat tangan kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena Tuhan sudah memimpin ibadah pada pagi ini, dan juga pimpin kami di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu, adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Berkati.